Kasus pembunuhan di Kupang ini menurut saya tidak sesulit seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Apalagi mendengar kabar kalau Kapolda NTT, Bapak Setio Budianto adalah sosok yang sempat tenar setelah pada Sabtu 25 Oktober 2021 kemarin memimpin langsung penangkapan Wakil Ketua DPR RI Asy Samsudin. Kalau sekelas Asy Samsudin, Bapak Setio bisa menangkapnya, maka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang pasti di tangan Bapak akan ada titik terang dan akan terwujud rasa keadilannya. Halo semuanya, berjumpa lagi di Opini Kanal Timur. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang perbandingan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dalam perbandingan kasus pembunuhan ini, ada beberapa kesamaan, namun juga ada beberapa perbedaan yang akan saya sampaikan kepada pemirsa Kanal Timur. Persamaan yang pertama adalah korban pembunuhan yang di Kupang dan di Subang sama-sama perempuan. Yang menjadi pembedanya adalah kalau yang di Kupang korbannya seorang ibu yang masih sangat muda dan anaknya yang masih balita. Tapi anaknya yang balita ini laki-laki. Sedangkan yang di Subang, Jawa Barat, korbannya ibu yang sudah menginjak lansia dengan anak perempuannya yang sudah remaja. Itu yang pertama. Nah, persamaan yang kedua adalah waktu atau peristiwa pembunuhan tersebut sama-sama terjadi di bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Dan yang menjadi pembedanya adalah di tanggalnya saja. Yang ketiga berkaitan dengan motif pembunuhan atau bahasa pasarannya apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut. Kalau yang di Kupang, menurut informasi yang beredar adalah berkaitan dengan asmara. Tersangka pembunuhan di Kupang ternyata sudah miliki istri. Dan si kakak perempuan ini yang menjadi korban pembunuhan tersebut dulu pernah berpacaran dengan tersangka waktu di SMA. Lalu kemudian putus. Kemudian CLBK. Dan dari hasil CLBK mereka dikaruniai seorang anak yang ganteng, yang juga ikut menjadi korban pembunuhan dari si tersangka yang benar-benar sangat jahat itu. Dan ada informasi yang beredar juga kalau sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, korban ini mendapatkan chat-chat lewat WA yang bernada ancaman dari orang-orang terdekatnya si tersangka. Nah, kalau yang di Subang, dari hasil cari tahu saya, diduga ada dua motif. Motif yang pertama adalah motif asmara, karena Pak Yosef, suami dari istri pertama yang menjadi korban pembunuhan bersama anaknya itu, ternyata punya istri muda juga. Jadi ada dugaan bahwa pembunuhan itu terjadi karena Pak Yosef ini miliki dua orang istri. Berikutnya motif ekonomi. Sudah beberapa tahun terakhir ini, Pak Yosef tidak lagi menjadi salah satu pengurus di yayasan miliknya. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tersebut yang menjadi pengelolanya adalah istri pertamanya dan kedua anaknya dari istri pertama tersebut. Dan istri pertama dan anak perempuannya itulah yang menjadi korban pembunuhan itu. Di lain cerita, kalau Pak Yosef ini orangnya pemboros dan sering minta uang dari istri pertama tersebut.
Dan banyak pihak termasuk keluarga korban menuding kalau pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut adalah Pak Yosef. Apalagi selepas peristiwa pembunuhan tersebut sempat terjadi cekcok antara Pak Yosef dengan salah satu anak laki-lakinya. Tapi sampai dengan saat ini, polisi belum berhasil menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Dari hasil cari tahu saya selama ini di berbagai media, memang ada banyak kesulitan dan rintangan sampai saat ini, sehingga polisi sampai saat ini belum menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Kurang bukti dan kurangnya saksi sehingga membuat penyidik kesulitan mendapatkan tersangkanya. Selama ini Pak Yosef dan salah satu anggota keluarganya ditetapkan sebagai saksi, dan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan secara intens, sangat sulit untuk penyidik menjadikan Pak Yosef sebagai tersangka. Apalagi ketika terjadinya pembunuhan tersebut, Pak Yosef tidak berada di TKP. Semua cara sudah dilakukan polisi sampai pada tes kebohongan. Bahkan, Mabes Polri pun sempat turun tangan menangani kasus tersebut. Tapi, sampai dengan saat ini, polisi belum menemukan siapa orang di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Bahkan, Polda Jawa Barat pada tahun kemarin sudah berjanji di awal tahun 2022 ini akan mengungkap kasus ini. Namun sampai dengan saat ini belum ada titik terangnya. Kita berharap mudah-mudahan pihak kepolisian Jawa Barat segera menemukan titik terang dari kasus tersebut. Lain cerita dari Subang, lain pula cerita dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kupang banyak juga mendapat perhatian dan mendatangkan empati dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhususnya masyarakat Kupang dan mereka yang selalu mengikuti perkembangan kasus ini. Merasa ada kejanggalan, masyarakat menduga kematian ibu dan anak di Kupang pelakunya bukan cuma satu orang saja, tapi ada keterlibatan beberapa pihak di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu warga NTT, saya meminta aparat kepolisian di wilayah hukum Polda NTT untuk melakukan penyidikan yang semaksimal mungkin demi tercapainya keadilan. Kasus pembunuhan di Kupang ini menurut saya tidak sesulit seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat itu minim sekali alat bukti seperti kurangnya saksi dan bukti petunjuk lainnya. Apalagi keterangan saksi selalu berubah-ubah. Kalau di Kupang, saksinya banyak, dan ada bukti petunjuk lainnya seperti adanya ancaman kepada korban lewat WA. Dan sekarang sudah ada satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagi saya itu mudah sekali untuk kepolisian di wilayah hukum Polda NTT untuk menggali lebih jauh lagi keterangan dari si tersangka tersebut. Menurut saya, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kupang ini sedang menguji masyarakat dan Polda NTT. Menguji masyarakat seberapa jauhkah masyarakat bersabar menunggu tindakan tegas dan adil dari polisi, dan jangan sampai membuat masyarakat menjadi marah dan polisi kehilangan kepercayaan. Dan juga kasus ini menguji polisi. Seberapa jauh polisi, terkhususnya di wilayah hukum Polda NTT, untuk bertindak adil dan setransparan mungkin dalam memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Bagi saya, kasus pembunuhan ibu dan anak ini tidak hanya melukai perasaan keluarga korban saja, tapi juga melukai perasaan seluruh masyarakat Indonesia dan melukai rasa kemanusiaan.
Bagi saya lagi, pembunuhan ibu dan balita tak berdosa ini adalah kejahatan HAM luar biasa dan pelaku sudah selayaknya dihukum mati. Saya sangat berharap jika berkas perkara belum lengkap, maka penyidik harus melengkapi BAP, baru diserahkan ke kejaksaan. Jangan sampai berkas belum lengkap dan dipaksakan saja lengkap, lalu diserahkan ke kejaksaan. Dan kalaupun berkas tersebut sudah di kejaksaan, dan kalau ada yang kurang lengkap, maka saya sangat berharap pihak kejaksaan mengembalikan berkas tersebut ke penyidik guna untuk diperbaiki. Tapi apabila berkas yang tidak lengkap itu terus dipaksakan sampai ke pengadilan, dan di pengadilan tersebut faktanya berbicara lain dan tak sesuai BAP, maka akan sangat memalukan bagi pihak penyidik dan kepolisian itu sendiri. Karena pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi itu tidak hanya di tingkat penyidikan, tapi juga pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi-saksi itu ada juga di pengadilan. Maka dari itu, saya mengajak seluruh warga NTT untuk terus mengawal kasus ini sampai pada putusan pengadilan dan mendukung upaya keluarga korban untuk terus mencari keadilan kalau merasa belum puas dengan putusan di pengadilan negeri nantinya. Dan untuk Bapak Setio Budianto yang baru saja diberi tugas dan amanah oleh Kapolri Bapak Listio Sigit menjabat sebagai Kapolda NTT, saya ucapkan selamat datang di bumi Flobamora. Bapak ditugaskan di NTT dan kami menyuguhkan Bapak kasus yang masih hangat di masyarakat NTT untuk diusut sampai tuntas. Semoga di tangan Bapak Kapolda kasus ini mendapat angin segar dan bisa mengobati kerinduan masyarakat NTT mengenai tegaknya keadilan. Apalagi mendengar kabar kalau Kapolda NTT Bapak Setio Budianto adalah sosok yang sempat tenar setelah pada Sabtu 25 Oktober 2021 kemarin memimpin langsung penangkapan Wakil Ketua DPR RI Asy Samsudin. Kalau sekelas Asy Samsudin, Bapak Setio bisa menangkapnya, maka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang pasti di tangan Bapak akan ada titik terang dan akan terwujud rasa keadilannya. Kami yakin Bapak pasti bisa mengusutnya dan kami siap mendukung. Dan saya meminta kepada Bapak Kapolda juga untuk segera mencopot oknum penyidik yang tidak becus menangani perkara ini. Dan saya rasa tidak hanya saya saja yang meminta untuk dicopot, tapi hampir seluruh warga NTT meminta Bapak Kapolda untuk mencopot oknum penyidik tersebut. Ingat, hasil survei mengatakan tingkat kepercayaan publik ke Polri sangat tinggi. Hasil dari survei indikator kepercayaan publik ke Polri mencapai 80,2% dan itu sangat tinggi. Maka dari itu, Polri harus menjaga kepercayaan itu. Jangan sampai membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polri, terkhususnya di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, kepada kita semua, tetap kawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang ini sampai pada tingkat pengadilan. Terima kasih sudah menonton. Kini saya undur diri dulu. Sampai jumpa di lain waktu.